Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Recording in progress. Oke, ini eh, materi yang untuk pagi ini saya ambil dari ini, Science and Engineering of Casting Solidification. Walaupun ada campuran yang lain juga. Ya, nanti ini terkait dengan proses pembekuan. Lalu sebelum-sebelumnya terkait dengan apa penanganan cairan logam, kemudian munculnya cacat-cacat bifilm itu ya, entrainment, yang mana dia masuk ke dalam cairan logam gitu ya. Yang mana di film tersebut bisa menyebabkan kecacatan yang bisa diterima kalau dia relatif sedikit, kemudian bisa menjadi kecacatan yang tidak bisa diterima, artinya menjadi reject barangnya kalau nanti kecacatannya banyak. Nah, ini proses pembekuan itu berarti nanti dia dari cairan menjadi padat ya. Nah, nanti proses pembekuan ini akan menghasilkan terkait dengan struktur mikro yang juga nanti akan berkaitan dengan sifat mekanis. Kalau kemarin defek atau cacat di film dan cacat porositas itu juga akan mempengaruhi sifat mekanis ya. Jadi nanti dengan kata lain nanti produk coran sifat mekanisnya itu nanti bisa terkait karena eh, cairannya mengandung banyak kecacatan sehingga produknya cacat ya. Bisa juga nanti dari proses pembekuannya ya. Jadi nanti proses pembekuan akan menghasilkan struktur mikro tertentu yang akan mempengaruhi juga sifat mekanisnya ya. Jadi sebenarnya hal ini yang menjadi menarik ya. Jadi banyak orang yang melakukan penelitian bagaimana terkait dengan proses pembekuan yang baik gitu ya. Sehingga orang mempelajari sampai ke tingkat mikronya itu ya. Jadi solidification is an inherent part of the casting and welding process. Sebenarnya proses pembekuan ini yang terjadi pada eh, proses pengecoran dan juga pada proses pengelasan ya. Pengelasan kan umumnya ini pastinya pengelasan secara umum kan dia dicairkan ya, logam pengisinya harus mencair. Begitu juga logam yang mau disambungkan atau base metal. Jadi kira-kira mirip lah itu ya. Ada proses pembekuan atau ada perubahan apa fasa cair menjadi fasa padat ya. Jadi pada pengecoran atau pada pengelasan. Karena nanti kalau secara umum atau semua jenis pengelasan jelas tidak kan itu. Karena misalkan FSW itu kan dia pengelasan dalam keadaan tidak sampai cair gitu ya. Oke, during solidification, the S-cast structure of the casting is generated. Jadi selama proses pembekuan, nanti kita akan memperoleh struktur yang disebut sebagai struktur cor, gitu ya. Jadi biasanya menyebutnya S-cast structure. Jadi struktur yang mana diperoleh benar-benar dari hasil proses pengecoran, gitu ya. Tidak mengalami treatment-treatment yang lain. Treatment yang lain misalkan apa? Setelah dicor, mungkin mengalami rolling, itu nanti sudah bukan S-cast lagi, itu ya. Atau setelah pengecoran nanti mengalami perlakuan panas, itu bukan eskas lagi itu ya. Sehingga nanti ketika Anda baca paper eskas structure, berarti ya memang strukturnya itu diperoleh dari hasil pengecoran saja itu ya. Jadi dari hasil pengecoran kemudian dianalisa, tidak mengalami proses-proses lanjutan itu ya. Since many casting are used in the eskas state, jadi
karena banyak coran, produk coran gitu ya, yang digunakan secara langsung. Artinya kita ngecor langsung jadi produk gitu ya. Itu kan banyak hal seperti itu gitu ya. Sehingga nanti eh, struktur atau struktur mikronya itu ya struktur S-cast ya. Jadi banyak produk-produk cor itu yang tidak mengalami katakanlah heat treatment perlakuan panas yang bisa merubah struktur mikronya itu ya. Nanti itu sebagai S-cast. Misalkan yang saya pernah contohkan yaitu apa untuk casing mesin samping gitu ya. Itu kan dia dari HPDC high pressure die casting ya, jadi dari hasil pengecoran kemudian hanya di finishing terkait dengan dimensinya saja dimensioning gitu ya. Kemudian dipakai. Nah, machining itu ya tidak merubah struktur mikro dari hasil coran tersebut gitu ya. Makanya itu bisa disebut sebagai S-cast ya, produk pengecoran sehingga strukturnya ya struktur hasil pengecoran atau S-cast structure gitu ya. Nah, di komponen-komponen yang lain juga banyak yang hasil pengecoran langsung. Sehingga ini menjadi penting, artinya kita harus bisa memperoleh struktur mikro yang sesuai, gitu. Karena tadi struktur mikro akan berkaitan dengan sifat mekanis. Sebenarnya memang tujuan akhirnya terkait dengan sifat mekanisnya itu ya. Karena sifat mekanisnya itu disebabkan atau sebelumnya itu ya, sebelum muncul sifat mekanis itu maksudnya ada penyebabnya struktur mikro. Makanya orang mempelajari struktur mikro dari hasil pengecoran itu ya. Sebenarnya yang dituju bukan struktur mikronya, tapi apa sifat mekanis yang diperoleh gitu ya. It also follows that the mechanical properties of the casting which are a direct consequence of the microstructure. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan bahwa sifat mekanis dari produk cor itu ya, itu merupakan konsekuensi langsung dari struktur mikro. Yang mana nanti struktur mikro ini bisa dikendalikan selama proses pembekuan itu ya. Casting are made with dimension of a few millimeter up to 10 of meter in length. Jadi orang-orang itu sudah membuat komponen hasil cor yang hanya ukurannya kecil sekali itu ya, dalam beberapa milimeter sampai yang ukuran besar sekali sampai puluhan meter itu ya. Jadi produk-produk cor itu orang sudah memproduksi yang dari ukuran yang kecil sekali, ukuran skala mili itu kan kecil, hanya beberapa mili itu ya, sampai ukuran yang besar gitu ya. Artinya dengan kata lain di sini banyak komponen-komponen yang memang cara produksinya adalah dengan pengecoran gitu ya. Sehingga dia akan menghasilkan struktur mikro ya struktur mikro pengecoran. Dengan demikian ya perlu dikendalikan supaya bisa mendapatkan sifat mekanis yang sesuai dengan komponen yang mau digunakan tersebut gitu ya, hasil pengecoran. Struktur mikro pengecoran atau struktur yang dapat diamati dengan mikroskop optik. Jadi struktur mikro kan kecil itu ya. Nanti ada struktur makro dengan kasat mata bisa gitu ya. Jadi ada struktur makro, struktur mikro. Struktur mikro pengecoran, struktur yang dapat diamati dengan mikroskop optik. Maksudnya ini paling rendah gitu ya. Kalau dengan SEM ya pasti lebih bisa lagi gitu ya. SEM kan dia eh, magnification-nya atau pembesarannya lebih lebih tinggi lagi gitu ya. Artinya di sini mikroskop optik itu minimal gitu ya.
Kalau dengan mata telanjang nggak kelihatan, gitu ya. Struktur mikro pengecoran menentukan sifat-sifat pengecoran. Ini merupakan hal yang penting, ya. Ya tadi terkait dengan yang awal sudah saya singgung tadi, bahwa struktur mikro akan menghasilkan eh, sifat mekanis tertentu, gitu ya. Bahkan nanti bisa menghasilkan apa corannya itu getas atau ulet gitu ya. Jadi dengan komposisi yang sama persis ya, tapi dengan eh, proses pembekuan yang berbeda itu nanti bisa menghasilkan satu ulet, kemudian yang lain bisa menjadi sangat getas gitu ya. Padahal komposisinya sama persis. Jadi itu menjadi penting untuk diketahui gitu ya. Jadi tidak harus apa komposisinya beda kemudian menghasilkan apa properti mekanis yang berbeda, tidak ya. Terutama itu di baja ya. Kita itu bisa dengan komposisi yang sama persis bisa memperoleh berbagai macam sifat mekanis baja itu dari yang dia kekuatannya rendah sampai yang tinggi gitu ya dengan komposisi yang sama. Karena pembekuan atau solidification merupakan proses pergerakan atom-atom secara individu dari cairan menuju posisi lebih stabil berupa struktur kristal pada keadaan padat. Maka jarak yang ditempuh atom selama proses pembekuan berlangsung juga penting. Memang sebelumnya kita sudah tahu bahwa pembekuan kan dari cair ke padat ya, itu pasti nanti akan ada pergerakan atom. Jadi kalau di cairan dia tidak memiliki struktur kristal, artinya atom-atom dia itu mudah sekali bergerak dan acak gitu ya. Nah, kalau nanti dia menjadi padat, dia harus membentuk struktur kristal tertentu gitu ya. Kelihatannya itu memang sudah apa? Sudah seperti sifat alami gitu ya. Kalau nanti dia apa? Komponen utamanya besi, anggaplah besi gitu ya. Nanti dia akan di temperatur ruang atau dari proses pembekuan dari proses pembekuan dari cair ke padat dia yang asalnya tidak beraturan atomnya menjadi memiliki keberaturan berupa BCC itu ya, body centered cubic. Sehingga dengan demikian dari atom yang dalam keadaan fase cair dia harus menata sedemikian rupa itu ya menjadi BCC. Jadi ya di situ pasti ada pergerakan itu ya. Untuk alasan ini perubahan-perubahan pada interface antarmuka solid liquid antarmuka padat dan cair ya selama proses pembekuan harus didiskusikan atau dibahas pada tiga eh, skala panjang yang berbeda. Jadi proses pembekuan kan pasti dimulai dari cair, atom-atomnya bergerak, dia bergerak dalam hal ini pergerakan untuk membentuk kristal tadi. Jadi karena dari posisi cair ada penurunan temperatur, dia eh, berubah menjadi padat. Gitu. Ketika mau berubah menjadi padat, dia nata ya dengan struktur kristal tertentu. Nah, nanti pasti di situ akan ada interface atau antarmuka antara cairan dan yang padat gitu ya. Nah, nanti antarmuka ini bisa dibahas dalam skala
makro, mikro maupun skala nano gitu ya. Akan tetapi solidification model often analyze solidification event at an intermediate scale, the mesoscale. Nah, di samping tiga ini sebenarnya juga bisa nanti dibahas di skala meso ini. Skala eh, di mikro ini, di antara mikro itu ya. Skala ini digambarkan secara grafis pada gambar 1-1. Ini contoh, ini ilustrasinya itu ya. Ini anggaplah ladle yang keluar ini itu ya. Ini ladle, ini ya, sini itu ya, kira-kira ini ladle-nya. Kemudian ini yang saya arsir kira-kira ini cairan yang sudah membeku ya. Cairan yang sudah membeku. Kemudian yang warna putih ini dia eh, yang masih dalam kondisi cair gitu ya. Logam masih dalam kondisi cair. Oke, ini misalkan diambil bagian ini. Jadi kita ingin melihat eh, yang di lingkar ini. Ini ya, menjadi ini. Kalau analisa makro berarti ya kita hanya melihat dengan kasat mata ini. Oh, ini ada bagian yang padat, ada bagian yang cair gitu ya. Jadi kita hanya melihat itu. Jadi ada padat, ada cair gitu ya. Kalau ingin kita melihat mesonya ini berarti ini di bagian yang ini diperbesar gitu ya. Sehingga muncul ini. Ini yang warna abu-abu ini adalah padat gitu ya. Jadi kan di sini lebih kelihatan itu ya. Jadi ada eh, bagian-bagian yang begitu jelas pemisahan antara padat dan cair gitu ya. Kalau yang ini kan hanya kelihatan dia oh, ada padat ada cair. Ini nanti ini lebih detail lagi gitu ya, yang meso. Jadi nanti kalau yang meso ini bisa dikelompokkan lagi menjadi ada bagian yang solid gitu ya. Dia benar-benar sudah padat ini yang bagian ini gitu ya. Kira-kira di bagian ini. Kemudian ada yang bagian ini, bagian yang tengah ini ya, kira-kira. Nah, ini campuran antara yang abu-abu itu padat dengan yang putih itu cair. Sehingga mas atau masih zone itu ya, zona yang berlumpur. Jadi kan lumpur sebenarnya kan campuran antara padat dan cair gitu. Nah, di sini juga sama, mas atau masih itu ya. Jadi di sini ada eh, campuran antara logam yang sudah menjadi padat dan juga logam yang masih dalam kondisi cairan. Kemudian di sebelah paling kanan sendiri ini ada bagian yang masih full cairan itu ya. Ini meso, jadi dia bisa dikategorikan ada tiga bagian itu ya. Kemudian masih yang sama ini itu ya. Ini juga kita bisa lihat menjadi skala mikro itu ya. Di sini dilihat pertumbuhan butirnya. Sebenarnya ini kan butiran itu ya. Ini berkembang ke sana ini ya. Ke segala arah sebenarnya itu ya. Jadi ini pertumbuhan butir ke sana, green growth ya. Ini juga ada butir yang tumbuh gitu ya. Butir yang tumbuh juga gitu ya. Jadi kalau yang mikro ini sudah kita bisa melihat eh, di butirannya gitu ya. Nanti kalau misalkan ini bagian ini tumbuh tabrakan dengan yang bagian ini ya nanti tempat bertemunya antara apa grain yang ini dengan yang ini nanti menjadi batas butir gitu ya. Ini yang mikro.
Kemudian kalau yang nanoscale itu dari butiran ini gitu ya, atau bisa juga dari sini gitu ya, dari sini, tapi dilihat di pembesaran yang jauh lebih besar lagi gitu ya, sehingga nanti ini eh, analisanya itu sudah dalam skala atom gitu ya. Ini digambarkan yang bagian bawah ini gitu ya. Nah, misalkan ini yang warna abu-abu ini atom-atom yang sudah membentuk kristal gitu ya, dia padat. Kemudian di sini ada atom yang masih cair, kemudian di sini atom padat. Kalau kita analogikan yang di sini kira-kira ini ada benar-benar sudah menjadi padat semua, kemudian ada yang masih dalam proses gitu ya. Kemudian ini masih dalam kondisi cair gitu ya. Tapi ini dilihat dari eh, pembesaran yang jauh lebih besar atau dilihat dengan skala yang lebih kecil lagi, nano gitu ya. Jadi kalau di skala nano ini sudah terlihat pergerakan antar atom gitu ya. Kira-kira sudah sampai pembahasannya terkait dengan eh, atom-atom secara individu gitu ya. Kalau mikro kan ini sudah berkelompok, sudah ada puluhan ribuan atom gitu ya. Kemudian terbentuk oh, bagian padat ini gitu ya, kelihatan. The macro scale atau macro structure, jadi untuk struktur makro atau skala makro, nanti ini skalanya dalam orde 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat 0, 1 itu ya. Berarti 1 sampai eh, 10 pangkat min 3 meter. Atau bisa dengan katakannya dari 1 meter sampai turun 1 mili itu ya. Jadi makro itu kira-kira ukurannya dari 1 mili sampai 1 meter atau yang terbesar itu 1 meter, yang terkecil 1 mili itu kira-kira. Pada skala makro ini hanya dua fase, hanya dua fase yang diasumsikan ada gitu ya. Jadi hanya ada fase padat dan fase cair. Jadi kan kalau makro memang yang terlihat ya, oh ada cairan, ada yang sudah padat gitu ya. Ada padat, ada cair gitu ya. Antara fase padat dan fase cair tersebut dipisahkan oleh eh, antarmuka yang sangat jelas gitu ya. Antarmuka solid liquid atau SL gitu ya. SL interface. Jadi antarmuka solid liquid yang sangat jelas. Elemen-elemen pada makro scale itu termasuk nanti shrinkage cavity. Jadi eh, apa penyusutan gitu ya. Penyusutan yang terlihat gitu ya. Kita kan kalau ngecor itu nanti produknya asalnya misalkan gini, corannya itu pak ketika posisi cair itu ya, misalkan gini, sebentar, kurang bagus. Misalkan pada corannya seperti ini gitu ya. Kemudian dituangkan logam cair, misalkan yang warna hijau ini gitu ya. Ini masih cairan segini. Nanti ketika dia padat, yang hijau ini anggaplah menjadi ini gitu ya. Nah, ini ada shrinkage cavity gitu ya. Jadi produk cornya itu menjadi yang saya arsir ini. Ini kan benar-benar terlihat gitu ya. Sehingga ini masuk yang, makanya ini salah satu misalkan dicontohkan yang masuk kategori macro scale itu misalkan shrinkage, itu penyusutan. Ketika
dari fase cair menjadi padat. Kemudian adanya cool shot. Ini juga kecacatan itu ya kalau cool shot ini. Ini juga akan kelihatan secara kasat mata. Jadi bertemunya antara dua logam itu ya, dua logam cair. Nanti akan ada eh, bekas pertemuannya itu ya. Misalkan ada anggaplah gini. Nah, mungkin kalau dilihat dari atas. Misalkan ini gambar ini ada, misalkan penuangannya dari sini itu ya. Dari penuangan yang ini misalkan lingkaran itu ya. Penuangan dari sini ini ada bagian yang sebagai feedernya itu ya. Dituang dari sini, cairan kan mengalir ke sana juga itu ya. Nah, kalau di ujung cairan ini itu sudah terbentuk bifilm dan kemudian nanti ini bertemu ini ke sini, nah ternyata misalkan bertemunya di sini. Nah, nanti ini akan bisa terbentuk yang pulsat itu ya. Jadi dia padat ketemu padat. Kemudian juga bisa adanya macro segregation. Jadi ada unsur-unsur paduannya, misalkan kita buat ada ALSIMG gitu ya. Kemudian di spot-spot tertentu produktornya itu ternyata banyak silikon yang misalkan ngumpul di situ gitu ya. Dan itu kelihatan dengan kasat mata yang menjadi macro segregation. Kalau segregasi itu bisa makro bisa mikro gitu ya. Nah, kalau yang makro nanti ya masuk kategori ini yang makro scale gitu ya, karena dia terlihat secara kasat mata. Jadi segregation itu kan dia eh, komponen-komponen yang tidak tersebar secara merata. Jadi dia ngumpul. Memang ada terkadang sifat-sifat tertentu dari paduan itu proses ketika mengalami proses pembekuan dia mengalami klaster-klaster gitu ya. Dia tidak mau awalnya ketika cairan dia tersebar merata atau uniform gitu ya. Tapi ketika dia berubah menjadi padat, dia tidak larut lagi kemudian keluar gitu ya. Keluar nanti dia dengan yang lain ngumpul gitu ya. Ngumpul-ngumpul di beberapa tempat sehingga kalau ngumpulnya itu banyak nanti kan menjadi makro kelihatan secara kasat mata gitu ya. Ya, kemudian yang lain contoh lainnya crack retak. Ya ini tentu saja retak yang besar. Kalau retak yang seperti yang dijelaskan minggu lalu seperti di film itu ya bisa nanti nggak kelihatan kalau di filmnya kecil gitu ya. Kemudian surface roughness, kekasaran permukaan, dan ukuran dari pengecoran atau ukuran dari produk cor. Nanti fitur-fitur dari struktur makro ini itu ya kadang-kadang itu sangat mempengaruhi produk cor sehingga eh, nanti menjadi penilaian apakah ini termasuk reject atau tidak karena biasanya customer kalau diberikan sesuatu yang kelihatan tidak sesuai dengan dimensi itu juga kan pasti menolak. Misalkan tadi terkait dengan shrinkage gitu ya.
Sehingga kalau yang terkait dengan makro scale ini eh, bisa terlihat dengan jelas gitu ya. Akan memengaruhi terkait dengan produk akhir. Apalagi kalau crack gitu ya. Crack kok sudah dalam bentuk makro itu ya sudah pasti hampir pasti di reject gitu ya. Kemudian the mesoscale is of the order of 10 pangkat min 4. Kalau yang skala meso itu kira-kira pada orde 0,1 mili itu ya. Jadi sudah kecil sekali itu ya. Apa yang terjadi di 0,1 mili ya secara kasat mata nggak kelihatan itu ya. Makanya perlu dibesarkan menjadi katakanlah yang ukuran 0,1 menjadi 1 senti gitu ya. Itu kan baru kita bisa melihat oh ada apa di ukuran 0,1 mili gitu ya. Kalau kita ingin menganalisa ukuran 0,1 mili tetap di 0,1 mili dengan mata pasti nggak kelihatan ada apa gitu ya. Makanya perlu diperbesar sehingga ya ini sudah menggunakan mikroskop minimal gitu ya. It is seen on figure 11 that the SL interface that appear is as a line at the macro scale is more complex when examined at the mesoscale ya. Jadi kelihatan di gambar 11 di atas tadi ya. Ini. Nah kalau yang makro ini kelihatannya nggak ada apa-apa itu hanya ada cair padat gitu ya. Ada pembatas antara cairan dengan padatan. Tapi ketika dilihat lebih anu lagi lebih ke dalam, ya, oh ternyata ada bentuk-bentuk struktur yang berbeda itu. Ini kan merupakan bentuk struktur yang berbeda itu ya. Ini kan batasnya kan menjadi ini. Kalau yang di sini seolah-olah itu garis saja, nah, ternyata ini tidak ya. Kemudian juga ada ini yang padatan itu ya di antara cairan itu ya. Sehingga itu nanti menjadi lebih kompleks dibandingkan yang makro ya. In fact, the three region can be observed. Jadi faktanya 3 daerah dapat diobservasi atau diamati, yaitu cairan, masih, daerah yang mengandung cairan dan padatan, dan daerah padat. Gitu ya. Kalau yang makro hanya ada padat, cair, yang masih atau tadi yang mesoscale itu ya, ada cairan, kemudian ada campuran padat dan cair, kemudian ada padat. Kemudian yang skala mikro atau mikro scale itu ya dari 0,1 mili sampai 0,01 mili itu ya, atau 10 mikron. Dari 0,1 ini kan 0,1 mili sampai kira-kira 10 mikron, mikrometer. Ya. The microscale describe the complex morphology of the solidification grid. Jadi kalau yang skala mikro menggambarkan morfologi yang kompleks dari butiran-butiran eh, pembekuan ya. In a sound casting or well, mechanical properties depend on the solidification structure at the microscale level. Pada pengecoran yang sempurna atau yang baik hasilnya itu ya, atau pada pengelasan yang baik, nanti sifat mekanis akan bergantung pada struktur mikro pembekuan pada level skala mikro itu ya. Artinya kita eh, harus melihat di skala mikronya untuk nanti bisa memperoleh atau bisa memprediksikan gitu ya, hasil pengecorannya baik atau tidak, atau hasil pengelasannya baik atau tidak. Gitu ya. Sekali lagi ini terkait dengan proses pembekuan saja itu ya. Ini tidak terkait dengan kecacatan yang lain. Catatan yang lain misalkan inklusi bifilm itu ya. Jadi kita melihat seolah-olah ini pokoknya cairannya itu sempurna, ya. Tidak ada
kecacatan apapun itu ya, itu proses pembekuannya itu akan menentukan sifat mekanis gitu ya. Dan sifat mekanis dari hasil cor atau hasil pengelasan itu bisa diamati dengan baik untuk menghasilkan sifat mekanis yang baik itu di skala mikro gitu ya. Jadi struktur mikro pembekuannya seperti apa gitu ya. Untuk mengevaluasi pengaruh pembekuan pada sifat mekanis hasil coran, it is necessary to know the S-Cas grain morphology. Nah, ini kita harus tahu morfologi dari butiran S-Cas gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi pengaruh pembekuan pada sifat mekanis hasil pengecoran, maka diperlukan kita perlu tahu gitu ya, morfologi dari butiran. Contohnya apa? Antara lain ya, ukuran butir gitu ya, tipe butirannya seperti apa, apakah kolumnar atau equix gitu ya. Jadi ukuran dan tipe gitu ya. Nah, kita sudah tahu sebelumnya di mata kuliah metalurgi fisik gitu ya. Ukuran butir semakin besar, sifat mekanisnya semakin rendah gitu ya. Kekuatan luluhnya gitu ya, semakin rendah. Itu maksudnya itu ya, bahwa di sini akan kita kalau ingin mengetahui atau ingin mengevaluasi terkait dengan pengaruh pembekuan itu ya kita harus tahu dari morfologi butiran, tipenya kolumnar atau equex. Kolumnar dia eh, memanjang gitu ya. Kalau equex kira-kira antar butiran satu dengan butiran yang lain itu bentuknya apa bisa bisa diasumsikan bulat gitu ya atau sama gitu ya. Yang saya maksudkan sama itu kira-kira gini. Ya. Misalkan kita mengambil mengukur garis ke sini, kemudian mengukur garis ke sini itu ya. Ini kira-kira ukurannya sama gitu ya, kurang lebihnya sama. Tapi kalau EQS kan tidak, dia kan gini gitu ya. Kalau kita mengukur ke sini dengan ke arah yang ini kan jauh beda gitu ya. Jadi kira-kira EQX itu ya mendekat bisa dianalogikan bundar gitu ya. Jadi bundar itu kan sebenarnya diameter dimanapun ya tetap sama kan. Kalau yang sempurna itu dia bulat gitu ya. Nah, kira-kira yang EQX itu dianalogikan kalau kita ngambil apa dimensinya itu di beberapa tempat ya kira-kira hampir sama. Kalau benar dia memanjang. Nah, nanti ini yang bentuk kolumnar maupun EQX ini juga akan mengaruhi sifat mekanisnya. Jadi besar kecil mempengaruhi, ukuran butirnya memanjang atau dia membulat mempengaruhi juga. Nanti yang kolumnar ini pada arah tertentu dia menjadi lebih lemah. Ya. Kalau kita memiliki logam dengan butiran kolumnar, nanti pada arah tertentu dia lemah, pada arah yang lain dia lebih kuat gitu ya. Tapi kalau yang EPX ini eh, hampir sama untuk di semua arah dia memiliki sifat mekanis yang sama, gitu ya, kekuatan yang sama. Selanjutnya morfologi, eh, sorry, kita harus tahu terkait dengan morfologi butiran, kemudian skala panjang dari struktur mikronya. Nah, ini contohnya terkait dengan interdendritic arm spacing. Interdendritic arm spacing. Ini kalau digambarkan langsung dari contoh yang gambar satu-satu. Ini menunjukkan dendrit. Nah, ini sebenarnya
ini asalnya kan cairan sini, dia tumbuh ada yang ke sana itu ya. Seperti pohon itu ya ini. Jadi yang warna abu-abu yang ini ya. Nah, dendrit itu ya jarak yang antara ini dengan ini itu ya. Dendrit arm spacing. Jadi space antar dendritnya itu ya. Jadi dendrit itu ini itu ya. Arm spacingnya dalam misal nanti ini bisa ke sana ini. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira ini satu saja supaya tidak anu itu ya. Ini sudah jadi itu ya. Anggaplah sudah jadi. Karena awalnya pasti dia sesuatu yang kecil gitu ya. Kemudian tumbuh-tumbuh gitu ya. Tumbuhnya jadi menjadi nanti tumbuhnya kira-kira kalau digambarkan air menjadi ini. Itu. Awalnya tumbuh dari sini misalkan itu ya. Tumbuh dari sini gini, ini mengikuti ini gitu ya. Tumbuh, kemudian ada yang tumbuh ke sana menjadi ini gitu ya. Tumbuh ke tempat yang lain menjadi ini gitu ya. Jadi ini tumbuh menjadi padatan ini. Jadi di daerah ini ya masih cair itu ya. Ini masih cair, ini masih cair. Nah, yang dendrit arm spacing itu adalah ini. Jarak ini berapa itu ya. Jadi bisa dikatakan ini batangnya kan ini itu ya. Kemudian ini ada cabang-cabangnya. Nah, ini cabang-cabangnya ini dendrit ya. Arm spacing kan space lengannya itu. Jadi ini jarak ini kira-kira itu ya. Jarak antara ini itu berapa itu ya. Nah, ini tipikal dari struktur mikro hasil pengecoran itu ya. Walaupun tidak semuanya, ini begitu jelas pada aluminium, paduan aluminium itu ya. Kalau baja kadang jelas, kadang tidak gitu ya. Karena dendrit arm spacing itu juga akan terkait dengan pembekuan, proses pembekuannya itu ya. Oke, tadi untuk mengevaluasi pengaruh pembekuan terhadap sifat mekanisnya, kita harus tahu morfologi butiran, kemudian skala panjang dari struktur mikronya, kemudian yang terakhir tipe dan konsentrasi dari mikrosegregasi itu ya. Segregasinya itu tipenya apa, kemudian konsentrasinya berapa. Chemical artinya memang unsur-unsurnya gitu ya. Jadi misalkan tadi Al, SIMG, SI itu ngumpul di mana, bentuknya seperti apa, misalkan itu ya. Itu akan mempengaruhi sifat mekanis. Karena sebaiknya itu ya, kalau kita ingin apa mendapatkan pengecoran yang baik ya tidak ada mikrosegregasi ini tidak ada. Jadi tidak ada unsur-unsur paduan yang ngumpul di misalkan ngumpul di sini gitu ya. Kemudian di sini, di sini, di sini gitu ya. Kemudian di tempat lain ini enggak ada. Itu nanti menjadi penurunan sifat mekanis gitu ya. Dan the nanoscale atau atomic scale gitu ya. Skala nano atau skala atom nanti pada orde 10 pangkat minus 9 meter atau nanometer gitu ya. Ini sudah dalam ukuran nano 10 pangkat minus 9. Karena kalau 10 pangkat minus 6 kan mikro gitu ya. Ini sudah eh, nano. Nanoscale menggambarkan morfologi atom dari antarmuka solid liquid gitu ya. Pada skala ini pembekuan didiskusikan eh, dalam hal pengintian, kemudian kinetik pengintian dan juga kinetik pertumbuhan butir gitu ya. Yang mana which proceed by transfer of individual atom from the liquid to solid. Yang mana proses ini nukleasi pertumbuhan ini
dilihat sudah eh, dalam skala individu atom itu ya. Atom-atomnya itu berpindah seperti apa gitu ya. Dari cairan ke padat gitu ya. Ini saya beri contoh hasil pengecoran ini, semuanya ini hasil pengecoran gitu ya. Jadi kalau bisa, ini mungkin pernah saya berikan gambaran di metodologi fisik gitu ya. Kira-kira wadahnya, wadah ladle-nya ya kira-kira gini kalau digambarkan itu, ini atas, lubang dia ini seperti gelas gitu ya. Ini dilihat dari atas lingkaran ya. Dari samping ini berarti ini dipotong dia, dipotong. Lihat dari sana ya, misalkan ini potongan AA. Nah, ini potongan AA gitu ya. Ini gambar makro menunjukkan struktur butir dari Commercial Purity Aluminium CPAL. Jadi ini aluminium murni ya. Yang A dan B ini aluminium murni tanpa penambahan penghalus butir. Jadi kalau kita ngecor, nanti akan menghasilkan struktur makro seperti ini ya. Ini kelihatan ya. Kalau kita lihat kan ini skalanya 15 mili. 15 mili itu sepanjang ini. Nah, ini kelihatan sekali ya. Arah arah butirannya itu ya, kira-kira ini ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini memanjang di dekat-dekat dindingnya aja. Jadi di dekat dindingnya struktur mikronya kolumnar ya, cenderung kolumnar. Yang di tengah-tengah ini, nah, kira-kira ini ya. Ini equix itu, ya. Jadi butirannya butir-butir kecil itu ya, atau mendekati bulat kan itu ya, equix. Dan- Jadi struktur mikro dari hasil coran aluminium itu ya, kira-kira bisa menghasilkan kolumnar dan equix di saat yang sama gitu ya. Ini juga logis itu ya. Ketika ini baru dituang gitu ya. Ini pasti yang kontak langsung dengan dinding itu ya cairan yang dekat dengan dinding gitu ya, atau yang nempel dinding. Makanya dia langsung membeku. Kemudian transfer panas pasti ke sana gitu ya. Ke segala apa? Keluar dinding gitu ya. Sehingga dengan kata lain nanti proses pertumbuhan butir ya ke dalam gitu ya, ke arah dalam. Sehingga ini dia butirannya itu memanjang gitu ya. Tapi ketika kira-kira berada di sini ini pendinginannya sudah apa pendinginan ataupun transfer panas dia sudah sama ke segala arah sehingga dia menjadi lebih bulat gitu ya. Lagi kalau yang di dinding ini langsung membeku gitu ya, karena panasnya langsung hilang cepat ke sana keluar gitu ya. Ketika cepat keluar, otomatis butirannya tumbuh ke dalam gitu ya. Nah, kalau ini semakin jauh, otomatis transfer panas keluar ini menjadi semakin lambat. Semakin lambat, kemudian ke segala arah, akhirnya ya dia menjadi lebih lebih seragam butirannya gitu ya. Nah, dengan demikian mungkin kita nanti kalau ingin menghasilkan produk coran aluminium itu ya, supaya tidak terjadi apa ada yang kolumnar ini itu ya, bisa jadi nanti kita panaskan dulu apa ininya molnya itu ya.
Sehingga nanti dia proses cooling rate-nya, proses pembekuannya, itu ya. Proses pembekuannya dia akan berjalan dengan lebih lambat. Ketika lebih lambat nanti dia arah pembuangan panasnya itu tidak hanya satu arah saja itu ya. Ini kan kalau ini terlalu dingin kan pembuangan panasnya kan satu arah keluar gitu ya. Sehingga ini menjadi lebih memanjang apa kolumnar gitu ya. Oke, itu terkait itu kalau yang kanan ini ada sebenarnya prosesnya sama persis gitu ya. Hanya saja dia ditambahkan ini penghalus butir gitu ya. Ada penambahan 0,2% Al5TI1B ini penghalus butir. Sehingga yang asalnya kolumnar menjadi bisa EQX. Bahkan butiran dari segi ukuran butir menjadi lebih kecil, kemudian butirannya menjadi lebih seragam gitu ya, atau EQX gitu ya. Jadi kalau yang C dan D ini itu tidak terkait secara langsung dengan proses pembekuan memang gitu ya. Tapi yang saya ingin tekankan contohnya di sini tadi itu ya. Ini bisa muncul kolumnar, EQX ini terkait dengan proses pembekuan yang sedang terjadi gitu ya. Dan juga kita kalau ingin merubah itu tadi bisa kita buat sebelumnya itu ya. Molnya itu dipanaskan dulu supaya laju pendinginannya lebih lambat, kemudian ke segala arah, sehingga nanti yang kolumnar ini bisa diminimalisir gitu ya. Atau misalkan dengan cara yang lain kita bisa tambahkan itu ya, green refiner ini. Tapi green refiner ini untuk yang aluminium gitu ya, untuk yang paduan aluminium atau aluminium. Nanti yang besi atau baja itu ada sendiri gitu ya. Kalau itu sekali, kalau penghalus butir ini tidak terkait langsung dengan proses pembekuan itu ya. Dia penghalus butir ini dia tujuannya untuk menginisiasi banyak pengintian itu ya. Pengintiannya banyak sehingga nanti inti-inti kan akan tumbuh menjadi butiran nanti ya. Kalau kalau semakin banyak inti ya nanti akan semakin banyak butiran. Dengan kata lain nanti hasil akhirnya butirannya menjadi lebih kecil itu ya. Ini gambar optik dari SKAS 319. Ini juga paduan aluminium itu ya. 319. Angka angka 3 ini berarti dia paduan ALSIMG ini ya. Jadi kan ada penamaan itu ya terkait dengan apa produk coran maupun yang produk urok alloy dan cast alloy itu ada namaannya. Dan itu nanti angka-angka itu akan menentukan dia masuk kategori yang mana. Kalau di depan 3 ini ALSIMG. Ini yang disoroti itu di eutektiknya. Jadi yang ini itu aluminium atau alfa matriknya itu ya, alfa AL-nya. Yang warna-warna hitam ini itu ya. Dan juga ada warna putih yang di antara hitam ini masuk daerah eutektik ya. Yang hitamnya ini adalah silikon. Aluminum silicon eutectic morphology as a function of strontium. Jadi ternyata morfologi eutectic dari SKAS ya, jadi produk coran ini. Produk cor dari 319 pengecoran biasa akan menghasilkan seperti ini ya. Dan ternyata bentuk atau shape gitu ya.
dari eutektiknya ini yang warna hitam ini, itu akan mempengaruhi sifat mekanis. Kok tahu? Nah, orang ini melakukan ini. Misalkan, bagaimana kalau dicoba yang eutektiknya ini silikonnya diperhalus. Ini kan lebih kecil itu ya. Kalau dilihat ini, cara keseluruhan ini lebih kecil. Kalau ini kan besar-besar itu ya, yang warna hitam. Atau silikon eutektiknya lebih kecil. Nah, ini menghasilkan sifat mekanis yang lebih kuat dibandingkan yang ini. Nah, ini orang sudah melakukan pengujian ya. Kekuatan tarik versus kandungan silikon di aluminium silikon. Ini kita bahas, misalkan ini terkait dengan kandungan silikon itu ya. Ini yang sumbu horizontal ini dari 0 sampai 15. Sumbu vertikalnya ini kekuatan tariknya. Kita ambil saja yang alloy non-modified, yang tidak dimodifikasi berarti ini. Ini coran biasanya saja silikonnya semakin bertambah ya. Ini secara umum dia akan selalu naik ya. Secara umum naik. Nah, misalkan eutektiknya yang asalnya besar-besar gini, dibuat kecil-kecil seperti ini, seperti yang contoh tadi, gitu ya, dihaluskan. Yang dimodifikasi adalah eutektiknya, maka nanti lebih baik lagi, gitu ya, lebih kuat lagi dia, dibandingkan yang apa shape dari silikon eutektiknya besar, gitu ya. Nah, kalau kita ngecor besi cor kelabu, jadi ada Fe, kemudian 2,14 sampai 6,7% karbon ya, umumnya ya hanya di sekitar 4% karbon itu ya, itu menjadi besi cor. Nanti kita bisa memperoleh besi cor kelabu itu ya, yang mana struktur mikronya yang hitam-hitam ini adalah grafit ini. Kalau kita memperoleh grafit seperti ini, nanti besi cor kita menjadi getas gitu ya. Jadi yang warna terang ini kira-kira ferrit gitu ya. Yang warna agak gelap ini dimungkinkan perlit gitu ya. Yang warna hitam ini itu grafit. Grafit bentuknya memanjang, lancip gitu ya. Ini melemahkan besi cor kelabu ini. Sehingga besi cor kelabu ini dia getas gitu ya. Tapi kekuatannya juga tidak tinggi gitu ya. Jadi besi cor yang tidak terlalu kuat tapi getas gitu ya. Ini adalah besi cor kelabu. Besi cor kelabu tersebut itu ya, misalkan kita tambahkan sedikit magnesium ataupun cerium. Nanti ketika kita tuang bisa menghasilkan bentuk grafit yang berbeda. Ini mendekati bulat-bulat gitu ya. Nanti ini produk ini kalau kita uji tarik gitu ya, misalkan itu ya. Nanti dia menjadi lebih memiliki keuletan yang lebih tinggi dibandingkan besi cor tadi gitu ya. Kekuatannya kurang lebih kira-kira sama, tapi memiliki keuletan yang jauh lebih besar dibandingkan besi cor kelabu. Jadi kita merubah struktur mikro dalam hal ini shape dari grafitnya itu ya. Yang awalnya tadi kelabu itu panjang-panjang, itu acak itu ya, menjadi mendekati bulat seperti ini sudah merubah sifat mekanisnya. Gitu ya.
Memang kalau ini tidak terkait dengan pembekuan gitu ya, tapi terkait dengan penambahan unsur magnesium atau cerium gitu ya, yang merubah morfologi gitu ya. Ini kan merubah morfologi dari grafitnya gitu ya. Bentuk grafitnya asalnya seperti cornflake gitu ya, memanjang-manjang, lancip di ujung gitu ya, menjadi bulat. Kemudian untuk besi cor yang kira-kira sama gitu ya, hanya saja silikonnya kurang dari 1% dan pendinginan yang cepat, maka nanti karbon dia akan berada dalam bentuk sementit. Jadi karbon, kalau yang besi cor nodular tadi di atas ya, besi cor ulet maupun besi cor kelabu, itu kan karbon berada sebagai grafit. Nah, kalau nanti kita besi cor yang sama, kemudian menghasilkan menghasilkan karbon dalam bentuk sementit, maka kita akan bisa mendapatkan besi cor yang sangat keras dan sangat ketas, ya, yang disebut sebagai besi cor putih, ya. Nah, kalau ini terkait dengan proses pembekuan, ya. Kalau kita dari cair, padat, kemudian turun ke temperatur ruang ini dengan cepat, nanti akan memperoleh produk besi cor yang keras, ya. Nah, biasanya produk besi cor putih ini dihindari di apa eh, produsen-produsen besi cor itu ya. Karena ini hampir tidak bisa di machining, jadi merugikan proses manufakturnya. Karena bagaimanapun juga setelah pengecoran itu biasanya ada proses finishing, gitu ya. Finishing salah satunya ya machining, gitu ya, di bubut atau di amplas, gitu ya, kira-kira di gerinda, gitu ya, untuk membentuk dimensi yang bagus sesuai eh, apa yang diinginkan customer, gitu ya, dimensinya sesuai, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang dikomentari atau ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Kira-kira bisa diikuti. Ini ada kuliah Pak Edi ini ya? Gimana, Pak? Ada kuliah Pak Edi enggak? Iya, Pak. Ada kuliah korosi jam 9 harusnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri supaya bisa kuliah korosi ini baru 9 lebih 8 menit. Untuk yang pengelasan nanti malam ya, karena kalau sekarang sudah nggak bisa juga ini. Ada sebagian kuliah korosi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.